Tor, lu tuh ya, lu bisa jual segala macem Tor. Debu aja bisa lu jual kali Tor. Makanya Mas Daniel ngeliatnya gitu, anjing nih orang jago banget jualannya gitu kali ya. Hai, welcome back to Sudut Pandang, sebuah podcast jujur persembahan dari Jujur Aja. Baik lagi di sini sama gue, Ferry Budiman, dan di sana Victor Prawata. kita percaya bahwa episode ini, podcast kita sebelum-sebelumnya, podcastnya ini itu sudah banyak memberikan cerita-cerita menarik dan mudah-mudahan menginspirasi ya. Menurut lo begitu nggak, Toy? Mudah-mudahan lah ya, karena buat gue sendiri interview dari berbagai macam narasumber, berbagai latar belakang, buat gue sih menginspirasi gue gitu. Nggak tahu kalau buat teman-teman sekalian yang dengar sih. Iya. Ya paling nggak buat kita sendiri ya, buat kita berdua sendiri itu sudah menginspirasi ya. Menjadikan sesuatu yang mind opener buat kita berdua. Dan mudah-mudahan buat kalian juga. Seperti yang kali ini ya, kita lagi-lagi mendatangkan seorang narasumber yang juga kece berat ya. Tapi bukan cuma kece dari look-nya aja, tapi juga dari cerita hidupnya. Nah, gue kenal narasumber ini sebenarnya dari sebuah gereja. Tadinya kita bareng-bareng nih. Kemudian sempat ada menjalani masing-masing dan kita ketemu lagi di sini nih, di podcast ini. Profesi yang dia jalani juga sebenarnya udah banyak juga. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambitnya Bapak Oktora Ira Hadi, atau biasa dipanggil Tora bukan Sudiro. Yeay, WhatsApp. Mumpung di Zoom, nggak di TV kan aman kita. Yo, TV mesti begini, mesti kalem gitu. Betul. Karena podcast bukan TV ya. Iya. Jadi boleh. Podcast lebih dari TV. Kayak kenal jargon itu sebelumnya. Silakan memperkenalkan dirinya sendiri. Tadi kan gue udah kasih intro, sekarang dari lo sendiri. Silakan. Hai semuanya, salam kenal Oh ini podcastnya, namanya Sudut Pandang ya. Salam kenal semua, nama saya Tora, tapi nama panjangnya Oktora Ira Hadi. Kalau nama kerennya Tora Ganteng gitu ya. Saya seorang saya pasti seorang nakoda sekarang. Dan yang paling penting adalah saya ini masih seorang pengusaha yang juga mencintai negeri ini, itu yang penting. Luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan lo, luar biasa. Ngomong seorang pengusaha nih, Tora ini memang bener-bener definisi seorang usaha banget sih. Karena segala sesuatu diusahain ya. Mulai dari seorang hamba Tuhan, kemudian seorang pedagang, waktu itu masih kondang, dia pedagang BlackBerry. Kemudian pindah lagi menjadi seorang penyiar radio. Kemudian masuk ke sebuah kantor yang produksinya konten-konten semua ya. Kemudian sekarang ya ada yang dijalanin nih. Tapi kayaknya lebih asik kalau diceritain dari sisi Tora sendiri. So, how do you start your journey sih? Kalau lo bisa ceritain. Agak susah nih ceritainnya nih, karena gue startednya kan Badung ya sebenarnya ya. Karena gue Badung gitu, terus kayak bokap nyokap gue udah capek angkat tangan sama gue. Udah lu jadi pendeta aja deh, jadi sekolah pendeta lah gue gitu. Wow, sangat drastis banget. Keputusan gitu. Yang luar biasa ya, Badung disuruh sekolah pendeta ya. Yoi. Itu gue nggak tahu. Solusi banget kayaknya. Itu solusi banget itu. Jadi orang zaman dulu selalu begitu tuh, lu nakal-nakal anak lu ya masukin sekolah pendeta aja sekalian. Gitu kan. Nah ternyata setelah gue menjalani kehidupan setelah gue jadi sekolah Alkitab gitu, terus gue belajar banyak mengenai Alkitab gitu ya. Dan gue mendapati bahwa kehidupan yang ada di gereja bahkan dan kehidupan normal dan nyata itu kok jauh banget sama yang diceritain sama Tuhan gitu loh, sama Alkitab. Akhirnya gue cabut dari sana, gue udah berhenti jadi pendetanya. Jadi pendeta berhenti ya by the way, hebat banget ya gue. Lu mau resign mau ngapain? Resign dari kantor, kalau gue enggak, resign dari pendetaan gitu loh. Nah dari situ, nah menariknya, sewaktu gue resign dari pendetaan, gue tetap bergereja di situ. Nah, sewaktu gue bergereja di situ, kesannya gue kayak mualaf bro. Jadi mendingan gue cabut aja sekalian gitu kan. Nah, dari situ gue ketemu sama Bully nih, sama Fedi nih gitu kan. Jadi gue masuk gerejanya Bully. Waktu itu jujur penghasilan kita nggak banyak, jadi gue tetap berusaha ya. Jadi zaman dulu tuh ada namanya Kaskus. Di Kaskus itu, ya lu jualan online lah di Kaskus gitu kan. Untuk nambah-nambahin kebutuhan hari-harinya gue gitu.
Jadi beli barang, ada untung 300.000, gua jual, untung 200.000, gua jual. Itu tahun 2004-2005, lumayan lah. Duit 200.000, 300.000 tuh dulu lumayan banget gitu. Nah akhirannya gua nggak tahu kenapa, gua pakai BlackBerry. Kenapa BlackBerry? Karena BlackBerry itu dulu push email. Ya. Ceritanya gitu ya. Nah satu kali gua lagi melayani di gerejanya Kak Fedi ini gitu. Terus tiba-tiba ada seorang pengusaha dari Hong Kong datang. Jadi dia orang Indonesia, tinggal di Hong Kong, bolak-balik Indonesia Hong Kong lah gitu. Nah, dicek ternyata dia yang bawa masuk Nokia 9500 dalam jumlah besar di Indonesia. Gila. Wow. Dia kirim dari Hong Kong ke Indonesia gitu. Nah, karena dia lihat gua ngomongnya pintar, terus dia lihat gua pakai BlackBerry, dia datengin gua tuh, "Lu pakai BlackBerry ya?" Gue lihat senyum-senyum gitu, hehehe. Orangnya baik gimana gitu ya. Lu bisa jualin BlackBerry nggak di Jakarta? Gue semuanya bisa gue jual, bahkan air aja gue jual, men. Air hujannya bisa gue jual. Jadi gue langsung kasih jempol aja, bisa bos gitu kan. Nggak lama kemudian pokoknya kalau nggak salah seminggu 2 minggu gitu ya. Dia itu ngirim barang sekitar 100 ekor. 100 piece BlackBerry paling baru. Nah itu gue habisin dalam waktu 2 minggu. Wah, gokil lo juga. Menurut dia itu, jagoan. wah lu gila lo, dibilang, lu gila lo. Nggak lama kemudian dia ngirim gue tiket justru ke Hong Kong. Jadi gue belanja di Hong Kong, ngambilin barang gitu. Jadi yang gue bawa pertama masuk ke Indonesia itu adalah BlackBerry. Pokoknya BlackBerry paling baru lah satu. Yang kedua adalah iPhone. iPhone pertama di Indonesia itu gue yang bawa, Jack. Nama gue. Sayangnya nggak ada Google dulu. Dulu kan belum ada Google. Google 2010. Jadi kalau lu nyari nama gue di Yahoo, keluar tuh nama gue. iPhone hit Indonesia, nama gue yang keluar, guys. Wow. Jadi kayak, Dari mana? Dari Hong Kong gitu ya. dari Hong Kong. Bener-bener dari Hong Kong. Bener, dari Hong Kong betulan. Mungkin dia lihat gue kan kayak orang Hong Kong ya jatuhnya ya. Agak gelap aja kulit gue. Makanya cocok lu ke Hong Kong aja, ambil dari Hong Kong gitu. Jadi oke, gue ambil dari Hong Kong. Nah dari situ akhirnya, jadi gue jalanin itu 3 tahun kalau nggak salah. Daerah kekuasaan gue itu ITC Kuningan, ITC Fatmawati sama online. Cuma 3 daerah kekuasaan gue. Tapi kan gue jualan online doang. Jadi gue cuma jualannya gede di online. Sisanya teman-teman aja yang ngambil nih gitu. Dan gue orangnya nggak ngoyo. Maksudnya gue nggak nafsu. Kalau hari ini gue jual 1.000, minggu depan gue mesti jual 2.000 gitu. Enggak. Nah dari situ bos gue nih suruh gue handle service centernya. Service center ini juga serem-serem nikmat ya. Karena yang tadinya gue pas gue ngambil tuh grade A yang diambil, terakhir kok dia ambil grade C ya, Bo, gitu. Jadi dikit-dikit gue dimaki-maki. Gue inget banget, gue inget terakhir banget sampai gue mutusin untuk resign itu karena gue jam 7 pagi dibangunin pas pampres buat dimarah-marahin doang. Capek banget kan hidup ya, kayak gitu ya. Dosa gue apa, nyet? Lu yang beli mau cari murah, lu dimarah-marahin orang, ya gue males lah gitu. Akhirnya gue resign. Nah, itu kalau nggak salah 2008, 2009 gitu. Terus tiba-tiba gue diajakin temen gue untuk nge-join di medianya dia. Kalau pernah dengar namanya Provoke Magazine. Oke, ya. Tuh, Ya. Bosnya sekarang yang punya Base Entertainment kalau nggak salah, gue lupa namanya apa. Namanya Aura. Aura Levinson kan? Aura Levinson. Nah, jadi si Aura cuma ngomong, "Tor, udah nih lu join aja sama gue," gitu. Ya udah deh, gue join. Itu kalau nggak salah malah 2010 kali. Satu kali gue ketemu sama, mungkin pernah denger ya, Rudy Ramawi ya. Waktu itu Mas Rudy masih jadi managing director apa marketing directornya RCTI kalau nggak salah. Lalu selesai meeting itu, Mas Daniel ngomong sama gue dengan telak banget, "Tor, lu tuh ya, lu bisa jual segala macem, Tor. Debu aja bisa lu jual kali, Tor." Waktu gue bantuin Mas Daniel, gue pernah jualan aplikasi harga 300 juta cuma pakai mulut, nggak pakai prototype dan kawan-kawan. Iya. Makanya Mas Daniel ngeliatnya gitu, anjing nih orang jago banget jualannya gitu kali ya. Jadi dia cuma ngomong gini, "Tor, lu tuh bisa jual apapun, kurang lu cuma satu, storytelling." Itu gue inget terus panjang otak gue. Nah, sewaktu gue lagi jualan BlackBerry apps itu ke MRA, tiba-tiba setelah gue presentasi ya kan gue ngecap tuh ya. Itu ada PD, program director. "Weh, lu mau siaran nggak?" "Mau," gue bilang. Kalau anak sekarang tuh maunya jadi podcaster, jadi YouTuber, jadi gamers. Orang dulu tuh mau jadi penyiar radio, bro. Orang zaman gue tuh ingin jadi penyiar radio. Iya.
Ya, Jadi ya. kalau ditawarinnya kayak gitu, gue langsung mau gitu. Gue pikir bercanda ya. Jadi nggak lama kemudian tuh pokoknya seminggu setelah itu baru gue dipanggil tiba-tiba dari radio. Tor, lu diajakin siaran nih, lu langsung latihan ya gitu. Jadi gue di kelas itu Wih. gue, Nico Oliver, Claudia Lengke, jadi bareng-bareng tuh satu geng gue nih gitu pas gue masuk pertama. Nah itu generasi yang ya generasi rusak lah itu. Nah itu lumayan sih, gue ada 4-5 tahun lah, tapi gue belajar banyak ya dari storytelling, bagaimana mainin theater of mind gitu. Ya. Nah abis itu nggak lama kemudian setelah dari Aura itu gue dipanggil sama Mas Daniel untuk kerja lagi. Lu bantuin gue, di mana Mas? Di multiply.com. Gue ingetnya multiply.com itu ya kayak Facebook gitu kan. Datang ke kantor lu, ke kantor kok ngomong ini barang ya. Jadi Multiply itu adalah platform sosial media yang berpindah jadi e-commerce di tahun 2012. E-commerce tuh bener-bener baru lah, termnya juga nggak ada yang tahu, marketplace apa, advertensi apa, nggak ada yang tahu. Jadi kita edukasi masyarakat dan kawan-kawan gitu, sampai 2013-2014 kita golden shake hand. 2013 sampai tutup. Dari situ gue pindah ke agency. Kenapa? Karena gue inget kalimatnya Mas Daniel, Tor, belajarin nih storytelling supaya jualan lu makin yakut. Cuma itu doang gue. Nah, konyolnya adalah gue masuk ke satu agensi paling besar di Indonesia gitu ya. Agensi digital paling besar di Indonesia. Kenapa? Karena ada 156 karyawan di sana. Gede banget memang. Iya. Wow. Gue megang satu tim sendiri, megang Excel. Excel aja 32 orang. Terus tambah Axis, kalau nggak salah 5 orang. Jadi ada 39 orang tim yang berbeda yang gue handle. Di situ aja gue belajar banyak banget. Selama 3 tahun gue di situ. Jadi kan gue udah tahu dari sisi commerce, gue tahu dari sisi distributor, gue tahu dari sisi media, gue belajarin juga namanya agency. Setelah itu gue pindah ke kreator di Cameo Project selama 4 tahun. Nah sebenarnya hitungannya tuh gue ya pretty much seperti partner, cuma ya tidak ada hitam di atas putih di sana. Jadi gue ngurusin dari A sampai Z, sampai keuangan pun kadang-kadang gue mesti turun tangan gitu. Gue berasanya gini loh, gue lengkap. Karena dari digital gue yes, dari e-commerce gue yes, dari media yes, dari retail gue iya juga, distribusi. Makanya sekarang nih gue nggak tahu kenapa sejak beberapa tahun lalu tuh gue berpikir untuk ada begitu banyak kreator-kreator yang butuh dibantu gitu. Dan kenapa sih orang nggak bisa hidup dari passionnya? Kan gitu kan. Ternyata orang bisa bikin konten aja nggak cukup. Jadi yang di otak gue tuh, karena kan gue udah belajarnya dari A sampai Z kan. Di otak gue itu bicaranya gini, ternyata orang bisa bikin konten aja nggak cukup. Masih ada distribusinya, masih ada behavior manusianya, masih ada banyak tetek bengek lainnya lah gitu. Nah makanya kita bikin Invina, tujuan awalnya sebenarnya kita mau bantuin influencer, kita mau bantuin perintis-perintis lah gitu, influencer perintis gitu ya. Tapi setelah dilihat-lihat ternyata memang nggak beda jauh gitu sama UKM kita yang makin berat. Karena insight-nya gini bro, setiap tahun ada S1 baru, ada 400.000 S1 baru di Indonesia setiap tahun. Kalau kita ngomong tahun 2035 Indonesia emas, berarti dalam 15 tahun dari sekarang itu ada sekitar 6 juta S1 baru di Indonesia. Belum dihitung SMK, belum dihitung SMA. Berarti kira-kira 6 kali 3 ada 18 juta tenaga kerja baru nih pas tahun 2035. Pilihannya cuma ada 2. Either lo jadi pengusaha online, ya kerja sama orang bisa lah ya, pengusaha online, atau lu jadi pasukan nasi bungkus 212. Nah. Pilihannya cuma itu. Dengan uang 50.000, lu bisa dijemur panas-panasan gitu. Padahal sebenarnya kan nggak perlu kayak gitu. Lu bahkan di Invina yang gue bikin, lu cuma duduk-duduk dari rumah, cari kerjaan, lu bisa dapat duit 30.000 minimum gitu. So why? Kenapa lu mesti sampai 50.000 turun ke jalan gitu? Cuma sesimpel itu konsepnya gitu. No, so itulah yang kita buat jadi di Invina sekarang. Dan harapannya sewaktu Invina ini mulai jalan,
kita bisa latih anak-anak muda di seluruh Indonesia untuk mulai jadi entrepreneur. Tentu butuh duit, butuh waktu, butuh berdarah-darahnya. Kita sadar kok bakal berdarah-darah. Cuma kalau bisa sih COVID-nya selesai ya gitu. Capek. Iyalah, mudah-mudahan. Gitu guys. Jadi kira-kira itu sih yang kita lagi kerjain sekarang gitu. Gini bro, gua tuh Yes. ngelihat nih sebelum kita ngebahas lebih jauh mengenai Invina ya, kan kalau gua sempat Yes. nge-track nama lu gitu ya kalau search online itu, kayak lu menjadi director marketing di Cameo gitu ya. Well, kita tahu sejak lu masuk jadi director marketing di Cameo itu, Cameo terlihat ada satu apa ya, lebih firm terhadap satu konsepnya gitu ya. Dalam arti gini, menyebarkan konten positif di Indonesia gitu. Itu jadi salah satu yang paling gue inget banget sejak lu nyemplung ke situ lebih dalam gitu ya. Terus gue tahu juga dulu kan kita bareng-bareng sama-sama buat bikin satu event yang Sumpah Pemuda tuh, yang Cinta Indonesia gitu ya. Berarti kan lu juga udah tergabung di satu komunitas yang lu bentuk gitu ya, Cinta Indonesia. Terus ada juga kalau nggak salah lu jadi salah satu inisiator mading sekolah. Ya. Si berkreasi juga lu ya, bro? Enggak lah, berkreasi gue bantuin doang, gile. Ngebantu Kirain doang, terlibat juga. Nah, gue Enggak. penasarannya gini, di antara semua itu kan, di antara semua itu gitu ya, terus sekarang Invina yang sebenarnya kepanjangan juga Influencing Indonesia gitu ya, kalau nggak salah ya, bener ya? Betul. Sebenarnya apa sih yang mendasari lu cinta banget sama Indonesia sebenarnya? Maksud gue kan kelihatan banget, buset benang merah lu gitu. Susah ngejawabnya bro, karena gini, gue cuma inget, gue Gen X, kita tuh setiap hari Senin kita selalu upacara bendera dari kecil. Yes. Tapi kita nggak pernah sadar artinya apa. Kalau boleh ngomong jujur ya, kita cuma ikut upacaranya aja. Tapi habis itu ya udah gitu, kayak nggak ada yang you know, lu nggak dapet the taste gitu, lu nggak dapet apa sih gitu. Nah satu kali gue nggak tahu kenapa gitu ya, gue tuh ngerasa kayak kalau boleh ngomong jujur, gue nggak tahu tujuan hidup gue sampai umur 24 mungkin. Jadi gue akil baliknya telat banget lah gitu. Nah gue kayak ngelihat bahwa ini jalan yang mesti gue tempuh. Ini jalan yang mesti gue jalanin nih. Kenapa Indonesia dan kawan-kawan. Dan lebih firm lagi sewaktu tahun 2013 kali ya, gue ada waktu duduk bareng sama Kevin Mintaraga. He used to be my boss. Sekarang dia VP di Tokopedia. Jadi dia cuma nanya sama gue gini, Thor, what is your holy discontent? Jadi kayak apa yang membuat lo nggak happy, apa yang membuat lo marah gitu. Nah gue cuma jawabnya, gue tuh kayak mikir cuma mungkin 5 detik kali, habis itu gue jawab ke dia Indonesia. Si Kevin aja nggak ngerti maksudnya apa Thor gitu. Gue juga nggak bisa jelasin bro, gue bilang this is what I feel. Kalau feel itu kan kadang-kadang nggak bisa dijelasin ya. Jadi memang tujuan gue ngerasanya tuh dari tahun 2009, 2010 upacara bendera dalam mall gitu. Segala macam udah kita kerjain, kita keliling-keliling di Bundaran HI. Itu sesuatu yang gua rasa di saat itu adalah waktu yang paling tepat untuk ngerjain itu. Jadi bukan di planning, nggak di planning. Dan kebetulan banyak teman-teman yang ayo maju, jalan gitu. Jadi banyak teman-teman yang support, jadilah jadi. Tapi sejak 2013 itu jadi makin tajam gue. Maksudnya gue mau kemana gue makin tajam. Gue makin tahu apa yang mesti gue kerjain. Kemana kita mesti melangkah. Apa yang mesti kita targeting. Jadi lebih tajam aja sebenarnya. Tapi kalau tanya dari mana sih, kenapa sih Indonesia ada di hati lo? Sebenarnya gue cuma mau buktiin aja sih. Walaupun mata gue sipit, gue lebih Indonesia bahkan dari yang paling hitam gitu. Sesimpel itu. Nggak enak ya ngomongnya. Tapi bener berarti keseluruhannya itu apakah memang karena lu jadi sejak umur 24 itu semakin firm kalau memang kayaknya gue punya passion banget untuk giving back to Indonesia gitu. Ya, gue ngerasanya gini. Kalau Tuhan udah ciptain lu di satu tempat, masa sih lu kagak bisa beresin gitu? Cuma mikirnya gitu doang. Masa sih lu mau abai aja gitu, mau abai, lu mau cuekin aja. Oh, gue mesti buat itu. Enggak, it just happens to be ada di hati gue. Jadi gue agak susah ngejelasinnya bro, gitu. Lumayan kelihatan lah ya, maksudnya. Iya, apalagi gue pertama kenal lu pun pas itu, kan kita sama-sama diajak sama Bully juga yang gabung yang Cinta Indonesia. Kita bikin satu event di Bundaran HI waktu itu kan. Gue tahu lu dari situ tuh gitu kan. Wow gila, bikin komunitas namanya Cinta Indonesia gitu. Dan gak lama gue denger lu masuk ke Cameo pun,
gerakan apa maksudnya message yang keluar dari Cameo mendadak mulai jelas gitu, mulai firm terhadap konten-konten yang lebih positif mengenai Indonesia. Kayak gitu-gitu kan. Itu juga mulai kelihatan gitu. Terus sekarang lihat lu lagi kiprah lu mading sekolah yang arahnya kan untuk membangun sekolah-sekolah juga gitu-gitu kan gitu. Terus belakangan ketemu lu Invina gitu. Itu benang merahnya aja. Jadi sebenarnya itu benang merah yang kalau orang bisa lihat syukur, nggak bisa lihat ya udahlah ya, nggak pusing amat gue gitu. Bukan benar-benar disengaja berarti maksudnya secara dari elunya. Sebenarnya nggak ada yang gue sengaja, tapi memang kenapa gue masuk Cameo udah jelas. Ya. Karena mereka ngomongin soal Indonesia. Jadi sebenarnya gitu kan. Cuman yang gue lihat waktu itu masih kecampur sama politik. Ya, betul. Politik gue tuh gue sangat politikal orangnya. Jadi gue sangat jago berpolitik sebenarnya. Tapi gue melihat kalau kita mau bawa message yang lebih besar, let's say ngomong soal Indonesia, ada banyak hal yang mesti kita taruh dulu, ya pilihan politik segala macam lu mesti taruh dulu, baru lu bisa bersuara lebih kencang. Dan waktu itu tidak ada yang main di ranah itu. Maksud gue di YouTube tuh nggak ada yang punya strength untuk ngomongin Indonesia gitu. Dan gua kan kalau Cameo udah umur ya kan, kalau pretensius ya boleh lah. Kalau sedikit mengajarkan boleh lah. Terus yang kedua, yang lain masih bikin prank ikutan prank. Mana mau Cameo bikin begitu gitu. Jadi memang udah firm aja waktu gua masuk, memang sudah terbentuk sebagian. Terakhir messagingnya aja gue tajemin gitu doang sih. Perjalanannya dari situ yang akhirnya mulai membentuk kayak DNA-nya dari Invina, bener bro? Karena kan kayak Invina itu kan menggabungkan antara dari sisi influencer gitu ya, yang which is sebenarnya kita tahu banget nih influencer juga zaman sekarang struggling banget karena banyak banget sekarang influencer itu kan, dan kayak anak-anak zaman sekarang pengen banget jadi influencer gitu. Sedangkan juga di sisi lain lu juga ngerti banget gimana yang dialamin oleh para UMKM. Yang butuh awareness, butuh di-expose, butuh dikenal sama orang, yang padahal mungkin kita tahu juga banyak produk juga yang bagus-bagus sebenarnya gitu ya. Itu yang sebenarnya coba lu pertemukan gitu ya di Invina, bener? Betul banget, dan memang kalau ngomong Invina, walaupun namanya tadinya belum Invina, gue udah siapin dari 2 tahun lalu sebenarnya. Karena gue kan agency ya, gue sampai sekarang pun masih agency gitu. Nggak mungkin agency pakai jasa gue. Hampir mustahil. Hampir mustahil UKM tuh bisa pakai jasanya gue. Karena gue per bulan gue udah berapa duit gitu. Udah nggak mungkin pakai jasa gue gitu. Jadi kita mesti pikirin UKM dengan segala keterbatasannya, masih coba-coba juga bikin konten. Pikiran gue adalah, kalau lu mau bikin konten, bagaimana kalau influencer yang bantuin lu bikin konten, dibandingin agency yang bantuin lu bikin konten, dibandingin PH yang bantuin lu bikin konten gitu. That's why ujung-ujungnya Mading Sekolah hadir. Mading Sekolah itu kita udah ketemu sama 2.000 siswa di seluruh Indonesia. Jadi yang boleh ikutan itu adalah orang-orang yang memang sudah bisa bikin konten, udah bisa gambar, udah bisa menulis. Tinggal waktu mereka bergabung kita tajemin. So sekarang ada sekitar 2.500 lah. 2.500 anak muda dari 40 kota di Indonesia. Jadi mereka udah siap bantuin UKM gitu. Nah tinggal gue tetesin aja di satu tempat lain, kayak sekarang di Invina. Gue tetesin aja, tinggal gue tarik mereka masuk ke Invina. Dan harapan gue adalah dari umur 18-19 tahun, mereka udah bisa cari duit sendiri. Harapan gue itu. Tapi lu secara nggak langsung menghajar agency berarti ya bro? Kan gue udah izin dulu sama temen-temen gue. Ya tapi kan gini, itu kan ibaratnya adalah lo mengambil ranah yang dimana kalau misalnya masuk ke, seperti lo bilang tadi, bahwa kalau kelasnya agency, ya repeh-repeh lah gitu. Kayak sisa remeh-remeh di ujung piring gitu kan, yang lo mau ngerjain juga lu nggak mau ya, nggak mau gitu kan. Tapi nggak diambil juga sayang, tapi kan ya pasti mereka lebih mirip ke ya udah ya nggak diambil, dan lo yang mengambil remehan itu. Betul, gitu. Kira-kira dan begitu. Itu menarik sih, bahwa menurut gue nih dari benang merah dari yang lo sudah jalin ini kan adalah bahwa lo tuh cinta Indonesia, termasuk kayak Invina ini kan influencer Indonesia, influencing Indonesia gitu. Betul. Kan. Di mana sih titik pertama bahwa lo menyadari bahwa kayaknya sekarang segala sesuatu yang gue harus lakukan itu dasarnya ini nih, cinta Indonesia. Mungkin 2013 kali. Mungkin 2013. Kenapa gue bilang begitu? Karena sebenarnya
semuanya terjadinya tuh udah impromptu aja. Gue ngeliatnya gini, tidak ada satu pergerakan pun. Ini gue ngomong fair ya, gue ngomong apa adanya ya. Kan sama kalian boleh jujur kan? Ya. Boleh dong. Tidak ada satu. Oh iya dong, ini channelnya namanya Jujur Aja. Jujur Jadi aja. please, jujurlah sejujur-jujurnya. Gue ngeliat gini, tidak ada satu pergerakan pun di Indonesia yang bicara soal cinta Indonesia itu tajam sampai ke tajam-tajamnya. Kalaupun tajam, mereka nggak sanggup untuk build the awareness. Jadi cuma sebagian di situ aja gitu. Maksudnya lu bisa nikmatin hanya dalam komunitas lu doang, nggak sampai keluar. Nah, gue sadar, gue paham bahwa cinta Indonesia sekarang itu udah mulai bukan bias, tapi memang agak bias. Karena gini, cinta Indonesia yang digaungkan itu banyak kan dari politikus. Kalau udah ngomong politikus, pasti ada ujung-ujungnya di belakangnya. Selalu kayak begitu. Nah, bagaimana? Jadi gue tidak bisa memungkiri bahwa kalau kita mau ngomongin cinta Indonesia, ada titik-titik di mana lu nggak cukup cuma ngomong doang gue cinta Indonesia. Ada sesuatu yang mesti lu kerjain. Ada sesuatu yang memang harus lu lakukan sampai orang tahu dan itu membuktikan sesuatu. Jalan gue udah 8 tahun loh kayak gini gitu. Udah 7 tahun lebih bahkan udah kayak begini gitu. Nggak ada yang tahu. Yang tahu ya cuma gue sama teman-teman gue yang tahu track record gue gitu kan. Tapi yang gue ingin banget kejadian adalah gini, ada anak-anak muda yang cinta Indonesia tapi nggak cuma di mulut, di kelakuan. Kelakuannya kayak apa? Lu mencintai tetangga lu membantu orang lain. Jadi mengembalikan nilai-nilai gotong royong, saling bantu, ramah. Ini bentar lagi Andri bakal keluarin campaign baru. Andri yang di Bangkok. Andri Ganda. Andri Ganda. Iya. Andri mau ngeluarin campaign baru. Itu campaign yang sudah kita pikirin mungkin 3-4 tahun yang lalu gitu. Judulnya Senyum. Karena senyum itu tanda pertama lu orang baik, tanda pertama lu orang ramah. Senyum itu Indonesia gitu. Jangan senyum sendiri lu, Bul. Gitu tiba-tiba dimarahin. Gitu. Jadi bayangannya Katanya suruh senyum, gimana sih? Gua senyum dimarahin. jadi kira-kira kayak gitulah gitu. Jadi kita maunya ada action. Orang nggak cuma ngomong gitu. Tadi udah perjalanan dari Tora juga kita denger gitu ya. Nah, gue sekarang tertarik dengan Invinanya sebenarnya. Gue interest dengan Invina karena menurut gue gini, gue yang menjalankan usaha dan gue starting dengan bikin usaha kecil buka kafe gitu. Buat gue memang salah satu titik struggling saat kita memulai adalah untuk dikenal gitu ya. Tahap awal yang sulit sih sebenarnya untuk setiap UKM pasti gitu. Walaupun mungkin di tahap kita produk quality segala macam kan kita bisa urus sendiri. Tapi untuk awareness kan a different level gitu, a different game gitu ya. Nah, mendadak kan dengar lu pernah menjelaskan mengenai Invina ini, lu mempertemukan nih gitu di satu wadah gitu ya. Sebenarnya apa sih dasar core ide lu kepikiran ini gitu, Bro? Kan kebetulan lu UKM ya. Kalau gue gini nih, UKM itu paling nggak enak, kasihan sebenarnya menurut gue. Terutama setelah waktu COVID ya. Temen gue nih anak presiden ya, baru buka, ada 3 kafe yang dia baru buka di 3 mall. Udah hire orang dan segala macam, baru buka, disuruh tutup gara-gara COVID. Nah, belum lagi kalau lu ngomongin sama kita tuh yang namanya di food court di mall tuh, itu sama tuh. Pelajaran gue dari UKM itu adalah lu nawarin barang sendiri, lu produksi sendiri, lu ngirimin barang sendiri. Sekarang lu mesti mikirin bagaimana cara gue pasarin ya. Lalu banyak orang ngomong, oh pakai Facebook Ads aja di digital, pakai aja ini influencer. Lu tahu nggak influencer itu mahal kalau in normal ways gitu, itu mahal banget gitu. Sedangkan memang di titik sekarang mereka UKM ini baru coba-coba dulu. Gue pengen tahu nih, gue trial deh. Nah, kenapa gue bikin paket-paket di Invina tuh harga 300.000? Sebenarnya sesimpel gini, di Facebook itu orang dulu 2019 bisa taruh iklan 10.000 per hari. 10.000 per hari berarti kalau sebulan 300.000 kan. Makanya gue bikin angkanya 300.000. Kata Facebook tahun 2016 ada 15 juta pedagang online. 15 juta. Jadi kalau gue ngejar 1% aja dari 15 juta itu gue dapat sekitar 150.000 kayak 300.000, itu angkanya udah 90 miliar, bro. Jadi lu bisa bayangin Facebook kayaknya kayak apa gitu kan. Nah, nah, bener juga. Tidak ada orang melangkah langsung tiba-tiba taruh duit 3 juta, nggak ada. Pasti dia taruh 100.000 dulu, 200.000 dulu, 300.000 dulu. Tapi itu harus dilakukan. Maksudnya kenekatan itu harus dilakukan.
lu mencoba duit keluar itu Iya. harus dilakukan. Kenapa? Karena untuk lu buka toko aja lu udah ngeluarin duit berapa? Lu sewa ruko, karyawan, bayar listrik, bahkan lu ke toko aja Bener. lu mesti bayar kan, bensin Iya. gitu. Itu lu udah effort. Nah sekarang lu tiba-tiba pindah ke dunia online dan lu effortnya hanya ya pokoknya gue buka toko di Tokopedia atau di Bukalapak. Ada 61 juta akun di Instagram bro di Indonesia bro. Gimana caranya lu menang gitu. Sesimpel itu aja gitu. Ya. Di Bukalapak ada 6 juta pelapak. Lu buka satu, nggak ada artinya. Berarti kan ada skill-skill yang mesti lu Iya. punyain gitu. Untuk lu bisa menang gitu. Iya. Jadi itu yang mendasari sih sebenarnya. Itu yang mendasari kenapa gue bikin Invina, kenapa kita bikin Invina, dan kenapa kita ngomongnya Invina ini adalah satu pintu platform pemasaran buat UKM. Kita startnya pakai endorsement. Endorsement mulai 300.000 dapat 10 influencer, nggak rugi dong. Iya, Yang 10 iya, orang yang ngomongin. Oh ya. Gitu. Jadi hitungannya kayak gitu. Nah problemnya adalah gue juga dari awareness gue mesti terus-terusan ngegas. Problemnya itu doang sebenarnya. Nah abis gue ngegas awareness orang tahu, abis itu edukasi. Gimana caranya edukasi mereka supaya mereka mengerti. Kenapa yang kita pilih adalah endorsement? Karena itu kan lagi naik tingkat, lagi naik banget kan. Gue endorse lu deh. Lu jadi influencer. Jadi harapannya adalah dengan semakin deket gue sama passion point-nya orang, semakin orang cepat mengerti. Ini tujuannya apa? Invina mau ngapain? Dalam waktu dekat kita akan berubah jadi portal satu pintu untuk semua layanan UKM. Bayangannya adalah misalkan lu kan kalau mau kawin dulu mampirnya kemana? Waktu dulu gue mau kawin, gue mampirnya ke istri lo. Oh iya, istri gue ya. Gue lupa. Ke istri gue dia Mungkin mampir. Victor beda. Iya, kalau ke istri lo, bantuin dong Cel. Kalau Victor kemana Victor? Mana ya? Nyari-nyari Gua- tempat, Iya, nyari-nyari nyari tempat, baju. nyari vendor, Nah itu di mana? ke event ya paling ya. Ke event-event. Iya, Oke. event-event. Ya. Kalau kita nanti akan jadinya gini, bayangannya tuh kalau lu mau sekarang nih orang sekarang, kalau mau menikah, mereka akan mampir ke Bright Story namanya. Oke, ya. Nah, Saya tahu, soalnya saya salah satu vendor di situ. satu vendor. Nah, Ya. nah nanti kita Buat yang ngomong-ngomong itu, kayak MC Bapak itu. Tora, buat yang ngemeng-ngemeng Wah, iya. kawinan orang. Itu yoi. MC juga lucu tuh. Belum cerita tadi gua MC gimana ceritanya. Nah, Iya. Ini MC wedding juga nih. itu hobi. Oke. Terus. So, Betul. Jadi Iya. Invina bakal ke sana. Jadi kayak misalnya lu butuh foto yang murah ada di Invina. Lu mau video yang murah ada di Invina. Lu mau sosial media yang murah ada di Invina. Gua sendiri, gua nggak terlalu setuju dengan UKM yang meng-hire social media management. Kalau image-nya doang minta tolong orang bikin masih oke. Tapi kalau udah sampai manage jadi admin dan kawan-kawan, gue kurang setuju. Kenapa? Karena itu satu-satunya tempat lu bisa komunikasi sama customer lu. Yes. Jadi gue agree. nggak terlalu setuju di situ. Gitu. You have to have the skin in the Yeah. game gitu. Ya. Jadi gue di Invina aja udah sekarang kita 9.800 follower gitu. Dalam waktu 2 bulan by the way. Wow. Udah mau jungkir balik kita kerjanya. Tapi maksudnya, gue malam itu masih kadang-kadang ngechatin, masih ngejawabin chatting, walaupun nggak pakai nama gue pakai nama Mimin lah gitu ya. Tapi gue masih ngechatin orang tuh, karena buat gue mesti tahu orang problemnya apa, masalahnya dia di mana. Lu UKM atau influencer? Kalau influencer lu nggak senangnya di mana? Kalau UKM lu susahnya gimana gitu. Jadi gue tahu detail. Yeah. Problemnya orang-orang sewaktu masuk ke portal gua gitu. Nah itu kan kalau kita sampai hire social media management kan jatuhnya kayak, aduh gila lu nggak bakal tahu nih this kind of insight gitu. Dan yang menarik adalah mantranya bro, mantranya murah. UKM semua maunya murah. Iya. Iya kan? Itu Pack besar itu harga challenge-nya murah kan. gitu ya. Yoi. Iya. Ya, harapannya cuma satu sebenarnya, nggak terlalu banyak ekspektasi. Karena yang ngerjain kan anak-anak SMA, anak-anak kuliah, first jobber gitu-gitu. Jadi gua nggak terlalu, jangan ngarepin lu kayak agency lah gitu.
Tapi paling enggak untuk jualan produk lu sudah bisa bersaing di online. Kan zaman sekarang ini banyak banget influencer gitu ya. Tapi kan Yap. dengan semakin banyaknya influencer, menurut gua trust-nya orang terhadap influencer itu berbanding terbalik. Bener gak sih apa yang dia omongin gitu? What do you think about it? Gua ngeliatnya gini, influencer marketing will not stop sampai bertahun-tahun ke depan. Yang akan berkurang mungkin dari keuntungannya aja. Jadi zaman gue di agensi dulu, gue bisa ngambil 40% keuntungan. Nanti setelah makin lama, brand-brand ini akan tahu bahwa kayak dia nggak semahal itu deh, gitu ya. Jadi dia akan mulai bisa punya power untuk nekan harga, margin makin kecil. Nah, soal masalah trust, gue nggak akan percaya sama influencer yang gue nggak kenal. Itu kan masing-masing orang beda ya. Yang kedua adalah kegedean, artinya gue tahu lu pasti dibayar, gitu. Yang ketiga adalah kalau gue liatnya yang memang nggak nyambung aja. Lu biasa main game, tiba-tiba lu ngomongin makanan enak gitu loh. Nah itu nggak bakal nyambung menurut gue. Dan untuk make sure itu terjadi, kalau di Invina kan kita ngambil dari 1.000 ya. Dari 1.000 follower, lu boleh bergabung. Dengan harapan ya mungkin kalau ngomong 1.000 sama yang 10.000 pasti banyakan yang 10.000 dong yang pakai. Itu kan dunia nyata lah gitu. Buka mata aja. Tapi selagi lu bergabung di kita di Invina, harapan kita adalah kita bisa kasih tips, kita bisa kasih pelajaran workshop di mana somehow lu bisa menaikkan lu punya tingkat engagement, meningkatkan follower lu gitu. Sampai akhirnya cukup eligible untuk menyandang kalimat gua micro influencer. Kan nano dulu ke mikro ke makro. Tapi kalau boleh ngomong jujur ya bro, kalau satu dunia jadi influencer semua kan nggak masuk akal juga ya. Betul, setuju. Let's say ada 170 juta orang. Nah, pada dasarnya kan lu jadi influencer itu karena kapabilitas lu. Apakah copywriting, apakah lu menulis, apakah lu bikin foto atau video yang bagus sampai lu punya 1.000 gitu, atau pertemanan lu bergaul banget. Nah masing-masing dari soft skill itu dibutuhkan oleh UKM. Kalau gue boleh ngomong jujur, dari bikin foto, bikin video murah, dari menulis, dari misalnya bisa berjualan, itu semua dibutuhkan sama UKM ini. Tinggal bagaimana nanti gue menyarikan, mengintisarikan gitu. Ini contoh ya, contoh yang lagi gue coba untuk kembangin nih. Contoh lu deh Toy, lu mau pakai influencer, tapi sayang ya, duitnya mahal nih, let's say 5 juta nih. Nah, tapi kan lu tetap butuh testimonial, betul kan? Nah itu kalau lu jadi UKM-nya, tapi kalau lu jadi influencernya, lu mau bikin konten nih. Lu bikin konten apa? Misalnya makan-makan gitu ya. Kalau makan kan lu mesti pergi ke restoran gitu kan? Mesti ke restoran, beli makanannya, lu shoot, kan beli kan lu bayar. Lu edit juga, lu post juga kan di sosial media lu kan? Gitu. Nah, bagaimana kalau gua tanya sama lu nih, coba deh, lu dibayar 100.000 mau nggak? Ke tempat temen gua nih UKM nih yang ada di misalnya Margonda gitu, tapi lu dibayar 100.000 untuk nge-review produk dia, lalu post di tempat lu, jadi konten kan kalau buat si influencer, buat si UKM jadi testimonial. Betul. Nah kan jadi dapat dua-duanya happy. Ketemu jadi daripada lu bayar, gitu ya? Ketemu jadi di tengah. Nah gimana caranya itu terjadi gitu loh. Jadi kita ingin memberdayakan orang biasa untuk membantu dan saling membantu. Invina tuh seperti itu konsepnya, gitu. Walaupun memang banyak brand yang datang ke kita, tapi pada dasarnya kita nggak akan lupain tujuan awal kita apa buat ini, gitu. Jadi mobil gua soalnya mendadak kan lagi tiba-tiba nggak bisa nyala, jadi gua harus hilang sebentar. Tapi it's okay guys, Victor akan melanjutkan pembicaraan ini bersama dengan Pak Tora. Gua off sebentar ya, so I'll see you in a few minutes, sure. ya. Hopefully 10 minutes. Bentar ya, oke. Lanjut Toy, lanjut, silakan. Gua ngelihat dari sudut pandang gua dari sisi yang gua memang menjalankan usaha gitu ya. Di satu titik waktu gua awal-awal start, memang banyak influencer datang menawarkan jasanya gitu ya. Sampai akhirnya muncul di satu titik di mindset gua, well, lu kasih gue price list, sedangkan pas gue lihat follower lu juga apakah benar gitu kan, muncul juga angkanya, ini benar nggak sih gitu kan? Karena kan kita tahu waktu, apalagi beberapa tahun lalu tuh itu gampang banget dibeli gitu kan. Apalagi setelah gue bayar,
impact-nya sesuai yang gue mau gak ya? Sedangkan kan kalau gue sebagai pengusaha, impact yang gue expect itu adalah kalau nggak awareness ya sales dong gitu kan. Iya. Dan Iya. itu kan nggak ketemu kan sering kali gitu. Maksudnya kita expect, sedangkan si influencer itu juga ngerasa ya gue kan udah giving my best, gue udah datang, gue udah fotoin dan lain sebagainya gitu. Itu kan yang menjadi problem ya buat gue gitu ya. Sampai satu titik gue pernah ngalamin gini, ada satu kelompok anak kampus gitu ya, anak kampus datang ke tempat gue. Dia nawarin satu proposal, menurut gua nih smart banget sih. Kok nih kita mau bikin event, jadi kita Iya. bawa proposal kalau Koko bayar segini, kita bakal promote ada sekitar 100 sampai 200 anak-anak kampus kita bantu posting Koko punya bisnis gitu. Buat gua, wah ini lebih menarik daripada gua bayar influencer nih. Harganya let's say gua sebut aja sama gitu ya. Betul. Tapi kan massive dong impact-nya kan. Iya. Banyak orang yang mendadak suddenly ngomongin gue punya brand gitu. Dan yang lu bikin kurang lebih begitu kan bro? Kurang lebih begitu. Itu namanya paid promote jatuhnya. Paid promote. Jadi betul. rame-rame nih langsung ngomongin gitu. Nah, itu menarik karena memang mereka-mereka itu yang gue ingin ada di dalam Invina sebenarnya. Nah, iya. Oke. Nah, anak kampus ini yang ada di Invina gitu. Dan memang gue udah mencium ini sejak 2 tahun lalu kali. Jadi setiap kali mereka lagi mau ngapain gitu, mereka bikin, dan itu sangat works menurut gue. Nah, problemnya adalah banyak orang yang masih berpikir di konsep influencer. Followernya berapa? Engagement rate-nya berapa? Iya. Padahal menurut gua gini, walaupun dia follow, walaupun dia engagement rate-nya tinggi, belum tentu jualan kok. Karena Betul, tujuan digital itu bukan jualan. Tujuan digital itu adalah driving consideration. Ya. Artinya, lu masuk di otaknya orang. Lu waktu brand lu itu diomongin sama let's say 100 orang, brand lu itu masuk di otaknya 100 orang ini, di bawah followernya 100 orang ini. Baru sampai di situ, belum sampai ke call to action untuk beli gitu. Yes. Nah, kalau memang sampai beli, ya alhamdulillah ya, thank God kalau sampai beli. Tapi kan orang beda-beda kebutuhannya. Ada yang butuhnya beli kopi, ada yang butuhnya beli baju, ada yang butuhnya beli sepatu gitu. Dan nggak bisa lu maksa orang masuk di pokoknya gue mau jualan sepatu, besok pada beli sepatu ya semua. Kan nggak mungkin gitu. Iya. Berarti memang tujuan paid promote ini adalah memastikan bahwa message brand lu itu nyampe. Udah itu aja dulu. Sisanya kalau beruntung dapat jadi leads ya alhamdulillah. Kalau nggak jadi leads ya mohon maaf. Tapi paling nggak udah nyampe. Kenapa itu dibutuhin? Karena gila men, orang digital men. Setiap 30 detik ketemu iklan men. Setiap 30 detik. Ya. Betul. Ya. Iya kan? Lu buka IG story aja, lu klek iklan. Klek 1 langsung iklan, klek 3 iklan. Jadi setiap 30 detik ketemu iklan. Nah sekarang gimana caranya lu bisa menang kalau berpikirnya pokoknya gue mau jualan dulu nih. Nah itu yang jadi edukasinya gua. Itu yang berat buat gua sebenarnya. Gitu. Oke. Itu works nggak? Waktu diworo-woroin sama anak-anak kampus ini? Lebih works bro, lebih works. Karena Lebih gini, gua ngeliatnya gini. Pertama ini anak kampus sebenarnya segmentasi gua gitu kan. Dan mendadak ada sekitar 100-200 anak-anak kampus yang langsung ngomongin sama-sama gitu kan. Kesebarnya kan murah lebih masif dong. Iya dong, iya kan? Betul. Buat gua makanya gua akhirnya buat gue personally, gue shifting sih antara gue bayar influencer, so-called influencer. Gue mau lanjut ke topik yang agak sedikit keluar nih bro. Gue kemarin baru habis nonton satu ini di Netflix gitu ya, Social Dilemma gitu. Social Dilemma. Buat gue, nah lu kan main banget di situ gitu ya, di digital, di social media and so on gitu ya. What do you think about it bro? Jadi gue sudah gunakan teknologi itu sejak 2012. Kalau dulu kita pakainya buat HR, jadi buat human resource untuk cari tahu orang ini seperti apa. Lalu yang kedua untuk jualan gitu. Misalkan contoh ya, ini contoh paling simple. Gue ngambil datanya Victor Prawata dari LinkedIn, dari Twitter, dari Facebook, dari Instagram, dari semua. Gue tarik semua, drag. Nah, dengan semua data itu, apa yang bisa gue dapat? Gue akan tahu lu makan di mana, lu doyannya makan apa, karena mungkin keluar 3, 4, sampai 5 kali. Lu nongkrongnya sama siapa, karena lu nongkrong sama siapa, itu lu jadi siapa. Bener kan gitu kan? Betul. Jadi kita bisa langsung bikin pattern, Victor nih seperti apa sih orangnya gitu. Nextnya adalah, kalau kita ngomong soal jualan juga sama. Artinya gini, rumah lu misalnya di Lebak Bulus gitu ya.
Lebak Bulus, terus tiba-tiba lu lewat, lu komen di Twitter lu, ada iklan baru nih, Ericsson nih. Kita bisa lihat tuh, Ericsson itu yang di mana nih? Maksudnya dia itu ngadep kemana? Ngadep ke utara, ngadep ke selatan, apa ngadep miring-miring gitu. Nah dari situ aja kita bisa nentuin nih, kalau mau taruh billboard ini harus yang ada, misal kalau Pondok Indah ya, ada Pondok Pinang yang di sebelah jalannya PI 2 tuh, PIM 2. Yeah. Sama yang PIM 1, tengah-tengah, PIM 1, PIM 2, jalan tengah. Itu mesti ke arah mana nih? Karena lebih banyak ternyata yang ngomongin orang-orang dari Pondok Pinang, bukan dari PIM. Gokil. Ini contoh bego aja nih. Iya, betul, setuju. Itu sudah dipakai dari tahun 2012 bro. Nah, lu bayangin data yang sama, dibikin layer, sampai agamanya, sampai kisah percintaannya gitu, lu layerin aja terus. Itu data apa nggak kurang edan? Iya, benar juga ya. That's why be careful with what you post on social media. Kan itu jadi kayak, Nah, gue jujur, gue sempet Instagram gue tuh sebenarnya private. Baru sekarang gue buka. Karena mau nggak mau, gue di Invina gue mesti buka Instagram gue. Iya. Gitu, apes lah itu bagian apes, jadi nakoda aja gitu. Nah, orang nyari lu baru soalnya. Sekarang nih gue buka, orang nyari gue gitu. Tadinya kan gue nggak buka gitu. Jadi memang betul-betul gue tahu waktu gue post sesuatu, there's something yang orang bisa ambil dari data yang gue post untuk against me, untuk bikin itu jadi menyerang gue balik. Gue tahu banget itu. Nah, tinggal makanya mesti bijaksana aja sih, saring sebelum sharing. Itu kenapa gue aktif di Siberkreasi karena itu. Kita tuh goblok banget. Penggunaan sosial media goblok banget udah. Udah yang nomor 2 dari nomor 61 negara gitu. Bego banget deh kita udah. Kan jujur nih kita ngomongnya. Yes. Orang marah-marah di online gitu, lu goblok udah. Kalau boleh ngomong jujur gitu, SJW itu goblok semua. Iya dong. Ketahuan siapa lawan gue, siapa yang mesti gue hati-hati, siapa yang mesti gue tap in. Contoh gue pemerintah ya, gue mau bikin peraturan baru mengenai A gitu. Gue udah bisa cek tuh siapa aja yang ngelawan gue ntar ya. Lu bayangin men, kan nggak pinter. Kecuali memang dia mau jadi gede aja di influencer, ya silakan kalau cara lu mau kayak gitu. Emang sengaja. Makanya orang DPR kan nggak pernah ada yang share macem-macem, kecuali Fadlizon. Boom. Dari sudut pandang lo, gimana lo memandang environment digital di Indonesia deh, spesifik misalnya? Spesifiknya gue bagi 2. Oke. Yang pertama itu influencer. Nah, kalau di influencer itu udah berat banget karena gini, ya lu sekarang bertarungnya sama algoritma. Kalau ngomong jujur ya, bertarungnya sama mesin. Terus yang kedua, lu bertarung lagi sama saingan lu, segitu banyaknya saingan lu. 61 juta di Instagram doang gitu. Jadi memang yang mesti dikerjain itu lebih ke distribusi sekarang. Karena gue yakin semua orang bisa bikin konten bagus kok. Cuma masalahnya effort gak sih? Kalau gue bikin konten bagus yang nonton cuma 5 kan kesel ya. Jadi orang males bikin konten bagus. Dan jadinya either dia nyerah atau dia cukup, ya udah deh gue cukup puas aja dengan segitu. Nah sebenarnya yang bisa dipikirin sama influencer ini adalah distribusi. Distribusi banyak banget dan please jangan pakai yang konyol-konyol lah. Jangan pakai yang beli view, beli subscriber, beli follower. Please don't. Kenapa? Karena lu lagi bohongin diri lu sendiri gitu. Jadi kalau gue lebih prefer kayak, gue akan join di komunitas ini. Misalkan ya, let's say, kalau lu buka Facebook lu gitu ya, lu iseng nih buka Facebook. Facebook tuh punya banyak banget grup komunitas bro. Lu mau cari apapun di situ ada. Bayar-bayar aja sama mereka, jadi mereka bisa support lu untuk nonton video lu atau untuk subscribe di tempat lu. Nah itu satu. Sisi lain adalah industrinya. Industri akan selalu menang bro, karena mereka punya duit. Mereka yang drive nih, trendsetter, mereka yang ngedrive. Contoh paling gampang sepatu putih Adidas, inget gak? Nah itu kalau nggak salah live-nya tahun 2016-2017. Kan sempat kita pakai sepatu hitam, biru, merah, tiba-tiba putih semua gitu kan. Itu sudah terjadi 6 bulan sebelumnya di Amerika bro. 6 bulan kemudian kejadian di Indonesia. Jadi kita tuh reseptor, orang Indonesia tuh reseptor, menerima tren-tren baru, termasuk TikTok kan. Industri ini yang punya duit untuk ngambil tren itu masuk ke Indonesia. Kalau kreator 1-2 yang menang mereka doang, lu tau lah. Yang suka keluar-keluar yang menang dia lagi gitu. Kalau yang mempengaruhi seluruh industri itu udah pasti sih
pemegang industri, dari media, dari brand. Mereka berdua nih yang akan nguasain kita nih gitu. Nah jadi gue ngelihatnya apakah sehat atau enggak, it just the way it is, it just terima aja nasib. Kalau lu nggak mau lawan di situ ya sama kayak kemarin tuh gue cabut dari YouTube, ya silahkan, gak ada yang peduli juga lu cabut kok. Akan terus berjalan gitu kan? ya. Fair aja ngomong, akan terus berjalan, orang cari makan semua gitu. Jadi ngambek nggak ada gunanya, mendingan kita akalin mesin gitu. Tapi memang algoritma itu kan memang dibentuk dengan satu tujuan gitu ya sebenarnya dari si pembuatnya gitu kan. Tapi sebenarnya berarti algoritma itu berarti memang lebih mensupport kepada sisi industrinya dong ya berarti ya? Iya dong, kan yang duit datangnya dari industri. Contoh Invina pasti akan dahuluin UKM, karena yang punya duit kan UKM. Iya. Influencer kan dikasih duit sama kita gitu kan. Jadi kita pasti akan utamain si UKM-nya, sama seperti si industri. Let's say pembuat mesin gitu. Sekarang semuanya mesti bayar kalau lu mau gede, mesti viral, kalau mau viral. Kecuali lu bikin yang aneh-aneh, ya kan? Buka baju di tengah jalan, ya kan? Nah, itu viral tuh. Odading. Gitu. Odading tuh viral kenapa? Karena dia aneh. Iya. Coba dia biasa aja kayak gua. Kagak bakal viral. Sesimpel itu. Jadi memang untuk viral semakin kecil potensi viralnya. Karena si mesin maunya lu taruh duit dong di tempat gua. Kan gua biayain server segini gede mahal banget gitu. Nah, jadi fair nggak? Fair banget menurut gua. Well, that's what happened gitu ya berarti ya memang ya. Kita harus menerima gitu ya. Terima nasib. Termasuk misalnya YouTuber tua gitu ya. Yang udah lama. Lah lu 5 tahun terakhir menikmati kok keuntungan dari itu. Kenapa lu nggak cepet-cepet pivot? Kenapa lu nggak cepet-cepet jadi pinter gitu kan? Maksudnya ya lu tahu all good things will stop kok. All the things that good will stop. Lu tahu itu, kayaknya lu yang paling lu sekolah di UI, yang kemarin ngomong-ngomong itu kan sekolah di UI. Orang pinter lah gitu kan. Ya lu tahu nggak mungkin secara industri dia akan ngasih lu terus golden ticket terus, kasih makan terus, nggak mungkin. Pasti ada titiknya dia stop, lalu dia akan cari duit gitu. Ini belum masuk sampai YouTube Red di Indonesia aja bro. Itu lebih lagi ya kalau udah masuk ya. YouTube berbayar masuk Indonesia, kelar lu semua. Kalau dari lu bro, gimana lu melihat the future of digital in Indonesia? Jadi masih ada begitu banyak potensi yang bisa digali. My friend called Kevin Mintaraga always said, selalu bilang gini, Thor, lu tuh bisa jadi duit dari orang yang nggak tahu. Nah di Indonesia ini masih gede banget kemungkinannya, karena masih banyak orang yang nggak tahu. Oke. Kalau semuanya udah pinter, udah susah cari duitnya gitu. Oke, gue mau bagi dua nih bro. Apa tips lu untuk orang yang baru mau terjun menjadi influencer atau yang sekarang lagi struggling menjadi influencer? Sama yang kedua, apa tips lu untuk orang yang baru mau terjun UKM-nya ke dalam digital gitu? What's your suggestion? Selain gabungin Vina ya. Gabungin Vina guys. Oke, kalau buat influencer gini, lu mesti tahu apa yang lu hadapin. Artinya gini, lu mesti tahu mesin itu juga nggak gampang ngalahinnya, tapi bisa dikalahin. Nah, kalau gua boleh berpesan, gua perlu kasih tips, lu kerjain apa yang lu suka, supaya waktu lu bikin sesuatu yang lu suka itu kan lu jadi kayak kerja, lu kayak happy gitu. Bukan sesuatu yang memberatkan lu. Apakah ada masa-masa bosen? Yes, bosen ada, pasti. Tapi kalau lu paling nggak bikin sesuatu yang lu suka, kayak temen gua nih udah dari 4 tahun lalu bikin ini loh, akuarium besar gitu. Baru trendingnya sekarang bro, setelah 4 tahun bro. Baru mereka dapat subscriber, dapat view baru sekarang. Tadinya siapa yang nonton akuarium air tawar gitu kan. Kalau jadi influencer gitu, pastikan lu tahu YouTube itu sekarang nomor 2, search engine nomor 2 setelah Google. Jadi pastikan kayak misalnya judul-judul itu bisa di-search lah sama orang, keluar di search engine, itu pertama. Yang kedua gambar-gambar thumbnail, itu mesti yang bagus. Tapi yang paling penting adalah lu kerjain apa yang lu suka. Karena kalau enggak lu bakal stop karena lu tidak mencapai sesuatu yang lu inginkan gitu. Kalau buat si UKM, percuma lu jualan barang mahal, orang nggak peduli. Yang orang peduli cuma satu, murah. Digital ya. Iya.
Iya. Digital ya, gue ngomong digital ya. Yang orang lihat itu pertama adalah gambarnya, yang kedua adalah murahnya, yang ketiga adalah ada reviewnya nggak sih gitu. That's why semua kerjaan lu mesti ada di sana nih. Bagaimana lu rapin produk lu, fotonya yang bagus. Gue nggak bilang bagus sampai meleleh gitu, coklat gitu enggak. Tapi paling enggak cukup untuk orang tahu bahwa produk lu itu enak. Siapa sih yang nggak tahu pisang goreng gitu kan? Orang semua orang tahu pisang goreng. Nah, kalau lu mau bener-bener jadi UKM yang ada di online, pertama mereka lihat adalah gambar. Yang kedua adalah harganya murah apa mahal. Karena mereka mau coba dulu. Kalau mereka coba suka, mereka beli lagi gitu kan. Yang ketiga, bagaimana caranya memastikan bahwa orang yang sudah beli produk lu itu kasih testimonial. Udah, itu 3 aja. Sisanya banyak berdoa sama Tuhan. Nasib. Iya. Oke bro, thank you bro. Yes, Thank you for thank your you time. banget bro. Sepertinya Fedi masih kalang kabut dengan mobil yang diderek. It's So okay, ada santai. any other tips yang mau disampaikan bro? Aku rasa dalam waktu dekat seharusnya kita semua tahu COVID ini nggak bakal sebentar. Mungkin setiap 3 bulan sekali bakal PSBB gitu. Jadi mungkin saatnya kita lebih menajamkan sisi kemanusiaan kita ya. Untuk saling bantu, untuk apa yang bisa lu punya sih gitu. Maka dari itu join Invina, wah tetap ujungnya ke situ. Asik. Luar biasa. Oh ya, sekalian bro. Gimana kalau orang mau cari tahu mengenai Invina? Di mana bro? Pada dasarnya langsung masuk aja ke Instagram, lalu search @invina.id, atau kalau di web sendiri tinggal buka invina.id. Di tahap awal ini kita mengundang influencer yang udah punya 1.000 follower untuk bergabung, juga UKM untuk bergabung. 1 bulan kita sudah bisa kumpulkan sekitar 3.000-an sekarang, untuk UKM-nya sekitar 600-an. Jadi quite okay lah gitu. Terlalu cepat juga bahaya, karena kan kita lagi masa edukasi ya. Gitu. Kalau terlalu cepat tiba-tiba pada nggak dapat kerjaan semua, nanti pada marah-marah, kecewa, Indonesia banget dah. Ntar UKM lagi coba, terus nggak jualan, kecewa, Indonesia banget dah gitu. Jadi kita pelan-pelan, trial and testing, nanti kita akan luncurin lagi apps-nya nanti di bulan November, baru apps keluar. So yuk saling bantu, gotong royong, ini saatnya, nggak ada waktu lain yang paling tepat selain pandemi ini. Gitu loh teman-teman. Yes. So, terima kasih untuk waktunya Victor, Bully Thank yang you. lagi Waktunya, cuma bro. muka doang. Gitu. Ada Bully ada nggak sih? Ada Nggak Bully ada nggak sih? lagi off dia. Thank you bro for your time. And thank you buat Thank you. kalian yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di sudut pandang berikutnya. Ciao. Ciao.